Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pertama, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita semuanya begitu banyak nikmat dan rahmatnya, dan berlimpah dan tak terhingga, tak terhitung. Di antara nikmat yang banyak itu Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat Islam dan iman. Kita masih bisa berada di atas keislaman, masih bisa berada di atas keimanan kita, masih bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan itu semua. Ini nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jal. Maka patut kita syukuri nikmat tersebut, bukan hanya dari lisan kita berucap, tapi dari anggota tubuh kita berbuat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Naam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan untuk suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk golongan mereka, termasuk orang-orang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul serta para sahabat sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Ustaz ucapkan kepada antum dan antunna semua, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya yang telah kita lakukan, baik di bulan puasa ataupun setelahnya ataupun sebelumnya, terutama di bulan puasa. Kita berpuasa di bulan tersebut, kita salat di bulan tersebut, kita sedekah, kita baca Al-Quran dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Naam. Kemudian yang sebelum kita masuk ke pelajaran, Ustadz berharap bahwa lebaran ataupun liburan antum dan antunna tahun ini itu membahagiakan dan mengembirakan, serta puas di liburan tersebut, khususnya lebaran. Semoga ketika di lebaran antun makan lontong, rendang, apalagi nasi goreng dan lain-lainnya, dan semua bahagia. Dan biasanya lebaran orang pun lebaran, jadi lebar banyak orang.
Nggak apa-apa lebaran, yang penting bahagia. Lebar dia nanti setelahnya. Apa? Setelahnya dia apa namanya? Dia diet lagi. Iya, mungkin sebagian udah ada yang meningkat beberapa kilo, ya. Ada yang 10 ya, mungkin. Ada yang 10. Kalau ada yang 10 mantap lah itu. Berarti makmur kali hidupnya. Makan aja setelah puasa berarti. Sehari mungkin ada 10 kali. 10, Masya Allah, jadi 10 kilo naiknya. Mumtaz. Tapi jangan lupa dengan ibadah puasa 6 di bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan ia berpuasa setahun penuh. Bayangkan, tidak ada orang yang dapat berpuasa setahun penuh. Itu ibadahnya, belum lagi ganjaran dan pahalanya. Kalau orang berpuasa setahun penuh, bagaimana pahalanya begitu besar? Memang berat ya, karena kita udah puasa sebulan, tambah lagi harus puasa 6 hari, itu berat. Dimana orang banyak makan, tapi usahakan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena pahalanya begitu besar. Itu nasihat sedikit dari Ustadz. Semoga antum dan antumna semua bisa menjalaninya. Iya. Ada beberapa nasihat yang perlu Ustadz sampaikan, bahwa sebelum kita lanjut pelajaran kita, ingat saat ini kita kembali bertemu, pertemuan kita yang pertama setelah liburan dan setelah lebaran. Ya, Masya Allah, kita kembali masuk belajar sekolah untuk ilmu. Ya, ingat sebenarnya itu bukan hanya tuntutan dari orang tua, tapi tuntutan diri sendiri juga. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'un. Mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walah aw alim wa muta'allim." Dunia itu terlaknat dan apa yang di dalamnya juga terlaknat. Ya, apapun itu, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang bersama mereka, berteman dengan mereka, aw alim aw muta'allim wa muta'allim, atau orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu, menuntut ilmu. Itu hakikatnya kita sekolah, kita belajar, kita menuntut ilmu, agar tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan agar kita ya terbebas dari laknat tersebut. Makanya kita belajar. Jadi bukan hanya tuntutan orang tua saja kita belajar di sini, namun ya tuntutan diri kita agar tidak terlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat itu baik-baik. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu. Dan ingat, sebenarnya bukan hanya yang bukan menuntut ilmunya, bukan hadirnya di sekolah yang diperlukan, bukan dengarnya dia dengan ilmu itu yang diperlukan, tapi pemahamannya. Dia resapi ilmu yang dia dengar, setelah itu dia amalkan. Itu yang perlu. Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Beramal dari ilmu yang dimiliki. Jangan jadikan ilmu yang kita pelajari ini, ilmu agama ini, seperti wawasan umum, dipelajari, didengar, lalu dilupakan. Tidak. Ini ilmu agama yang akan jadi landasan ibadah kita seterusnya. Apalagi pelajaran fikih ini ya, landasan ibadah kita. Kita mau ngapain? Kita mau berwudu, kita sudah pelajari, kita ingat pelajaran kita. Apa-apa saja anggota wudu, apa dalil wajibnya wudu,
Apa-apa saja perbuatan yang mewajibkan wudu, yang menyunahkan seseorang untuk berwudu. Apa anggota-anggota yang sunnah dibasuh, ada anggota yang wajib dibasuh. Ada juga namanya tayamum. Apalagi tayamum, bagaimana caranya, apa dalil tayamum, sehingga menjadi landasan ibadah kita. Perbuatan kita sesuai apa yang kita pelajari, sehingga tidak sesat dan tidak salah. Nah itu. Jadi jangan jadikan ilmu yang kita pelajari. Jangan jadikan ilmu yang kita pelajari, ilmu agama khususnya, sebagai wawasan umum yang didengar, dipelajari tapi dilupakan setelah itu. Tidak. Pegang dia sampai wafat. Ingat, kalau perlu disampaikan kepada orang. Apa yang kita pelajari itu. Karena ilmu agama beda dengan ilmu umum. Ilmu agama dia akan jadi ladang pahala kalau diamalkan, apalagi didakwahkan. Ingat itu baik-baik. Kalau bisa catat. Prioritaskan ilmu agama. Dimanapun kita berada, yang akan menyelamatkan kita bukan ilmu umum, di dunia dan di akhirat. Ilmu agama akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau ilmu umum mungkin kita bisa dapatkan dunia, mungkin itu pun masih mungkin. Tapi nyatanya kebanyakan orang yang belajar ilmu umum, ya banyak yang sengsara juga. Di dunia dia sudah sengsara, apalagi di akhirat. Apa yang diharapkan lagi? Tapi kalau orang belajar agama dia, ya insya Allah Allah berikan dia minimal hati yang lapang. Kalaupun dia hidupnya pas-pasan di dunia ini misalnya, Allah berikan hati yang lapang. Ini kalau orang yang belajar agama. Karena di dalam agama kita diajarkan untuk qana'. Karena di dalam agama kita diajarkan untuk bersabar. Karena di dalam agama kita diajari meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana kehidupannya, ya. Jauh dari kata kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat disebutkan tidur saja di atas pelepah kurma, bangun berbekas badannya karena pelepah kurma tersebut. Kalau kita di zaman sekarang, apalagi tidur udah enak, empuk, nyaman dan lain-lain. Naam. Itulah yang harus kita ketahui bagi ikhwan dan akhwat, ya, tulab dan talibat. Pahami itu. Jangan mau didoktrin oleh orang, dunia, kejar dunia, pelajaran umum. Tidak, jangan mau. Fokus, jadikan prioritas ilmu agama. Enggak ada sengsaranya orang yang belajar ilmu, enggak ada. Ustaz, banyak dibilang apa Ustaz? Ini kuper, kurang pergaulan. Biarin. Kita hidup di dunia bukan untuk cari pergaulan. Kita hidup di dunia agar selamat di akhirat sebenarnya. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, itulah beberapa nasihat dari Ustadz di awal pertemuan kita ini, semoga bisa kita laksanakan, ya. Taib. Perhatikan materi kita tetap sama, itu fikih muyasar pelajaran kita. Dan ingat, sebelum kita masuk lagi ke pembahasan, bahwa sebenarnya tidak lama lagi pun kita akan menghadapi yang namanya ujian. Ya, tidak lama lagi kita akan menghadapi yang namanya ujian.
Jadi dari sekarang mulai untuk dibaca-baca bukunya, dimurojaah, diulang-ulang. Jangan lagi sibuk mau main sana main sini. Udah kemarin lebaran, liburan, ada yang ke kampung, ada yang liburannya rebahan aja di kasur. Terserah bagaimana dia menghabiskan waktunya. Asal tetap sholat, tetap sholat dan tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mulai dibaca-baca apa pelajaran kita kemarin yang sudah kita bahas, ya. Diteliti lagi, dilihat-lihat lagi, diingat-ingat lagi. Terutama tentang sebelum babun najasah, ya. Tentang babun najasah, ya, tentang tayammum. Apa itu tayammum, ya. Ingat-ingat apa saja syarat-syarat tayammum, pembatal-pembatal tayammum, kemudian ya tata caranya bagaimana. Sebelumnya juga tentang apa? Tentang sebelum tayammum kita bahas tentang khuf kalau nggak salah Ustaz, ya, bukan, tentang mandi. Apa hukum mandi wajib, tentunya yang dipelajari mandi wajib, hukumnya, dalilnya, ya. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi bagi seseorang, apa-apa saja sebab-sebab seseorang yang mewajibkan dirinya mandi. Kita harus tahu, jangan ketika kita wajib mandi ada yang terjadi pada diri kita yang mengharuskan kita wajib mandi, ternyata kita tidak mandi. Konsekuensinya apa? Akhirnya sholat kita yang kita lakukan setelahnya tidak diterima, ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Karena apa? Karena kita belum mandi wajib. Ustaz, kan udah wudu, belum cukup. Kalau mewajibkan seseorang diwajibkan mandi wajib, tapi dia hanya sekedar berwudu, maka belum cukup, belum menghapus hadasnya, ya, belum menghapus hadasnya atau belum menghilangkan hadasnya, hadas besar. Karena kita sudah belajar bahwa hadas terbagi menjadi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, kalau hadas besar harus mandi wajib. Iya. Itu harus perlu diketahui itu. Jadi jangan sembarangan aja. Ternyata dia sudah keluar mani misalnya, entah ngapain dia keluar mani darinya, entah mimpi basah dan lain-lain, nggak tahu dia. Dia kira malah ngompol, mandi aja dia. Maka ibadahnya tidak diterima nanti. Dia khawatirkan. Kalau dia sudah dewasa, mandi mimpi basah misalnya, maka dia harus mandi. Pelajari bagaimana tata cara mandi. Udah kita ajarkan, ya, bagaimana tata cara mandi. Kita ada dua tata cara yang sudah kita sebutkan. Tata cara yang pertama yang mustahab, ya, yang mustahab, yang dicintai, yaitu dengan cara mencuci kedua tangannya. Kemudian dia basuh, dia bersihkan daerah kemaluannya dan apa yang terkena kotoran dia bersihkan. Kemudian dia berwudu untuk sholat. Kemudian dia ambil dengan kedua tangannya, dia basahkan rambut kepalanya, dia sela-sela rambut kepalanya, kayak berkeramas, ya. Dia sela-sela dengan air yang dia ambil, ya. Dia masukkan sampai agar airnya itu membasahi kulit kepalanya. Dia lakukan 3 kali kepada kepalanya. Setelah itu, ya, baru dia basuh
seluruh tubuhnya. Ini yang disukai, mustahab. Tata cara yang kedua yang diperbolehkan, gampang aja, yaitu dengan membasuh seluruh badan dengan air, diawali dengan niat untuk mandi wajib. Diawali dengan niat mandi wajib. Nah, ya. Jadi hanya dengan niat saja sudah cukup. Dibasuh badan, niat untuk mandi wajib itu sudah dibolehkan. Ingat ada niatnya tapi. Adapun bagi wanita tidak wajib melepaskan kepangnya, ikatan rambutnya untuk mandi janabah. Tapi kalau untuk mandi haid ya, kalau untuk mandi janabah bagi wanita tidak perlu melepas ikat kepangnya, ikat rambutnya, tidak mesti. Tapi kalau mandi haid maka harus dia lepaskan ikatan rambutnya. Naam. Itu harus diingat pelajaran kita tentang mandi. Jangan lupa. Kemudian sebelumnya baru tentang khuf dan juga mengusap di atas gips, ya, gips yang untuk tangan patah atau kaki dan lain-lainnya, dan juga imamah ataupun kerudung. Bagaimana? Ini sudah kita bahas. Mengusap khuf, kapan masanya, pembatalnya apa, ya, syarat-syaratnya apa, tinggal diulang-ulang dari sekarang. Jangan malas, baru setelah masalah khuf, baru masalah wudu yang kita bahas tadi. Diperhatikan, adapun pelajaran yang belum dimengerti, maka silakan ditanyakan. Jangan malu ataupun segan, karena kalau ilmu nggak ada kata malu ataupun segan. La yatlubul ilma al-mustahi wal mustakbir, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak menuntut ilmu orang yang malu ataupun orang yang sombong. Selesai. Ya. Kalau nggak salah Ustadz, kita semester ini kita mulai dari wudhu ataupun sebelum wudhu. Nanti akan kita pastikan lagi, ya, insyaallah ta'ala. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan di awal pertemuan, dan kita belum lanjut pelajaran ya, karena ini awal pertemuan, biar nggak terlalu bertahap. Ustadz upayakan agar semangatnya kembali meningkat terlebih dahulu, kemudian fokus, baru kita lanjutkan pelajaran biar nyambung. Ya, tiba-tiba udah berapa lama libur, tiba-tiba lanjut pelajaran langsung kan? Apa nanti kata orang, aduh, udahlah daring kayak gini pula, malas lawak dengarnya, kata orang, kata siswa-siswa ini kan. Kompak pula tuh ikhwan akhwat, naudzubillah.
Naam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.